Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik, Ya, terima kasih. Oke. Nanti akan saya share presensi ya di tengah. Presensinya per prodi, jadi ada Google Form supaya saya dalam mempresensi lebih mudah ya. Kalau dalam video recording ini tentu saja ada bukti validnya. Ya, tetapi nanti biar mempermudah saya tambahkan ya. Double checking. Ya, jadi nanti saya berikan share ini presensi juga. Baik, teman-teman, kita mulai pertemuan hari ini ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang root analysis dan sebagainya, akar masalah, lalu bagaimana kita mencoba menyelesaikan masalah tersebut, ya kan? Nah, sekarang kita ke salah satu ya sesuai dengan silabus, yaitu salah satu social business model, yaitu model Canvas. Nah, kenapa kita pilih model ini? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu model Canvas? Teman-teman FKIP ini ada yang sudah tahu? belum tahu. Belum ya? Oke, Mbak Maria, terima kasih merespon ya. Jadi untuk teman-teman manajemen mungkin ya di semester pertengahan mungkin mereka sudah familiar dengan ini. Nah, model Canvas ini adalah salah satu model yang sedang booming ya, yang our current approach ya in the sociopreneurship. Jadi model yang bisa mengakomodir ya beberapa hal penting sekaligus ini eye catching. Kanvas. Dari kanvas namanya sendiri kan kayak lukisan ya. Kanvas itu kan salah satu ya maknanya adalah itu bahan dasar untuk kita melukis ya dengan kanvas. Nah, memang ada kaitannya dengan itu, teman-teman. Jadi kebanyakan misalnya ada bentuk proposal yang konvensional, mungkin old school seperti itu. Nah, dengan model kanvas ini ada visualisasinya. Lalu ada hubungan antara langkah satu dengan langkah lain bisa di summary, bisa disimpulkan dalam satu bagan. Nah, itu ya. Jadi kita akan mulai karena kemarin kita sudah mendapatkan dasar-dasarnya. Dari apa itu wirausahawan sosial ya, sociopreneurship, apa itu kita bisa menganalisis dari masing-masing pendekatan expert, karakteristik wirausahawan, ya, lalu root akar masalah itu bagaimana cara menyelesaikannya dengan sampai beberapa langkah, ya kan? Lalu ke solusinya. Nah, sekarang kita rangkum. Nah, kita besok bisa membuat hal-hal tersebut dari mulai latar belakang masalah tersebut ya dengan SWOT analisis dan lain-lainnya sampai ke analisis pasar kita, apa yang akan kita butuhkan dan sebagainya. Nah, kita akan mengingat motif atau misi ya dalam menjalani bisnis wirausaha itu. Nah, motif kalau pengertiannya ya kalau teman-teman mengikuti misalnya ya di tahun ini 2022 ada Sambo itu kan motifnya apa masih belum ketemu. Motif itu apa? Itu adalah apa atau yang mempengaruhi kalau dalam kriminal ya tindakan kejahatan itu. Nah, dalam wirausahawan ya motif yang mempengaruhi untuk kita berwirausaha. Nah, misal ya kalau teman-teman membuka usaha ya sekarang itu bisa dapat motif apa kira-kira kalau misalnya ada yang pernah membuat usaha atau akan besok ya atau sedang, saya akan tanya random ya. Oke. Dari Mbak Salsa Asritsani. Mbak Salsa, Ya, pernah ya. punya atau punya gambaran usaha? Pernah punya tapi sekarang udah nggak berjalan lagi.
Oh, apa itu, Mbak? Waktu itu aku jualan kayak makanan gitu, rice box gitu. Kenapa kok jualan itu? Waktu itu target pasar aku karena lagi COVID juga, jadi kayak apa ya? Memanfaatkan aja kayaknya orang-orang di rumah dan mungkin bosan untuk memasak, jadi peluang juga buat aku gitu untuk bisa menunjukkan hasil masakannya. Ya itu salah satu sudah malah lumayan detail ya penjelasan dari Mbak Salsa. Terima kasih Mbak Salsa ya. Ada Sama-sama. peluang tadi yang diutamakan disampaikan peluangnya. Salah satu motifnya tadi ingin menunjukkan itu. Nah, entah nanti kalau kita punya kesempatan lanjut ya dengan topik lainnya mungkin bisa dibahas lebih mendalam motifnya apa. Gitu. Bisa motif itu karena misalnya butuh uang, itu salah satu, atau eksistensi. Misalnya orang yang butuh uang tetapi dia ingin eksistensi untuk menunjukkan bahwa dia mampu pun bisa toh? Bisa. Nah, jadi kita punya banyak motif ini ya. Mungkin saya akan tanya satu lagi ya. Di sini ada, saya cari cowok coba ya. Cowoknya banyak yang nggak masuk ini. Oke, Mas. Siapa? Kalau Pak Sevrin Krova itu cowok atau cewek ya? Cewek ya, Mbak? Saya cewek, Pak. Oh, oke. Nggak apa-apa. Ini cowoknya ada beberapa ya, tapi saya sudah menyebut Mbak Sevrin Krova. Pernah punya usaha atau sedang melakukan usaha? Dari level sederhana kecil pun nggak apa-apa. Pernah menjual sesuatu dan sebagainya. Belum pernah, Pak. Selama hidup belum pernah Ya. menjual jasa atau menjual sesuatu? Enggak pernah, Pak. Oke, belum pernah ya? Ya. Tidak apa-apa. Oke. Dari satu lagi ya, karena butuh pendapat lagi. Siapa yang ini pernah menjalankan bisnis kecil-kecilan? Saya, Pak. Sebentar. Coba, open mic. Saya, Pak. Oh, Mbak Aninda. Iya, Pak. Ya, Mbak Aninda, Marcel ya. Saya pernah jualan hotang, Pak. Corn dog gitu. Corn dog. Ya, makanan cepat saji gitu. Di tahun berapa itu, Mbak? Waktu SMA di kelas 3. Oh, bagus ya. Sudah Iya, Pak. berwirausaha juga. Motifnya apa? Langsung to the point kalau yang ini ya. Kalau yang tadi bisa ke macam-macam. Ya, Motifnya apa? Motifnya ya mencari cuan, Pak. Nah, bagus. Nah, kita ambil dari authentic opinion ya. Jadi, terima kasih Mbak Aninda. Ini Baik, Pak. salah satu ya yang dari sekian banyak motif, salah satunya adalah mencari cuan, ya, mencari untung dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, tentu kita dalam menjalankan usaha pasti punya motif. Nah, tantangannya dalam sociopreneurship itu tetap mencari cuan, tetapi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bisa kita kembalikan ke sosial maupun ke dunia khalayak. Nah, apabila motif atau misinya menjalankan wirausaha pada bisnis semata, maka kita ingatkan itu jenisnya konvensional. Nah, beda dengan ini usaha yang dibangun sejak awal itu tidak hanya bisnis semata, ya, tapi ada sosial. Selalu kita ingatkan di kelas ini karena ini ada sosiopreneurship, wirausahawan sosial. Jadi kita harus menjaga ya fitohnya. Nah, apa itu wirausaha sosial? Jadi dengan misi itu, motif itu, kita salah satunya akan mencantumkannya dalam model bisnis ya, kanvas yang
jadi agenda judulnya. Nah, business model canvas and social business model. Nah, kalau tampilan awalnya ya, ini adalah terintegrasi sama satu-satu. Ini sudah merangkum teman-teman ya sebenarnya. Business canvas itu intinya ini. Ada apa? Bisa dilihat ya. Key partner, key activities, value proposition, key resource. Nah, itu bersiklus ya. Key partner akan mempengaruhi key activities, akan mempengaruhi ke value-nya. Nah, resource-nya bisa ada hubungan, saling hubungan. Sampai ke customer relationship, customer segment, channels, cost structure, dan kecuannya tadi, revenue streams. Oke, jadi itu dengan landasan social business, model canvas. Dilandasi dengan apa? Bersama, ada environmentalnya kemarin, ya, nggak hanya environment lingkungan, tetapi orang, ya, dan juga tentu saja meningkatkan pendapatan. Nah, kadang bisnis model canvas itu disingkat BMC, ya, bisnis model canvas. Nah, kalau teman-teman nanti bisa browsing Alexander Osterwalder, nah, dia itu yang pernah membuat buku Business Model Generation, ya. Nah, diperkenalkan lewat buku itu. Jadi Alexander Osterwalder adalah salah satu, ya, bapaknya BMC, ya, Business Model Canvas. Nah, elemennya tadi yang ada di gambar itu, yang saya sampaikan, kalau itu bisa kita rangkum. Nah, bedanya dengan model-model bisnis lainnya kan, ini sudah difasilitasi dengan pola yang bisa kita isi, kita gambar, kita tampilkan, hubungannya juga jelas ya, linknya. Itu ada 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. Nah, bisa kita tampilkan tadi ya. Nah, template dasar tersebut itu adalah, walaupun dasar, tapi itu adalah sebuah strategi manajemen yang digunakan dalam memulai dari awal, rancangan awal ya, atau bisnis dari bisnis yang sudah ada. Ya, bisa dua-duanya bisa. Punya bisnis mau dikembangkan itu bisa, atau dari nol. Ini informatif tetapi sederhana. Nah, itu kuncinya kenapa kita bahas juga. Kenapa booming juga ya di khalayak sana, di bisnis sosial. Komponennya itu apa? Kita rangkum, kita ulangi sekali lagi. Tadi sudah ditampilkan ya. Satu adalah customer segment, ya, value proposition, channel sendiri, revenue stream, customer relationship, key activity, key resource, key partnership, dan cost structure. Nah, polanya ini teman-teman ya, patternnya. Jadi key partner itu di sini, key activities, key resource, value proposition. Tadi ada hubungannya juga. Lalu yang sebelah kanan adalah kita gambarkan ke customer relationship, channels, ya, customer segment, cost structure, revenue streams. Ya. Nah, bisnis model canvas ini penjelasannya ada ya, nanti materi ini akan teman-teman ya, video ini akan saya berikan juga karena sudah saya record ya. Bentar, Mbak Gista, halo Mbak Gista.
sedang di transportasi umum kah? Oh ya, sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Nggak apa-apa, jadi kelas kita adalah full e-learning, nanti fleksibel ya. Synchronous pun teman-teman saya hargai untuk off cam bisa, karena bisa dengan aktivitas-aktivitas lain. Yang penting tetap memperhatikan. Oke, kemudian ada key activities itu apa? Nah, kita akan jelaskan satu-satu ya. Ini rangkumannya di sini. Nah, customer segment itu terdiri dari apa saja, teman-teman? Ya, jadi segmennya customer, kelompok ya, orang atau organisasi ya yang ingin kita jangkau ya atau dilayani oleh bisnis kita. Ya, itu customer segment. Dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan, nah, makanya itu perusahaan ada mengelompokkan segmen-segmennya. Nah, kalau teman-teman nanti terjun di bisnis, harus memperhatikan ini. Berdasarkan apa saja? Bisa kebutuhan, kesamaan perilaku, dan lain-lain. Nah, ini masih umum. Contoh, kita akan mendesain sebuah bisnis tentang jasa, misalnya game, konsol, dan lain-lain. Oh, siapa yang akan mengakses ini? Oh, ternyata anak-anak di bawah umur. Harus, ya itu, mempengaruhi desainnya nanti kita gimana. Harus ada customer segmentnya. Bolehkah kita menggunakan kata-kata kasar atau rude atau tabu dalam vocabulary di game-game kita? Kita hindari seperti itu ya. Kata-kata yang mungkin tidak pantas di umur tersebut. Nah, itu salah satu pentingnya key segment. Mungkin untuk mendesain sebuah tema barang kita ya bisa. Misalnya bisnis kita itu bekerja sama atau berorientasi dengan sebuah ini ya, Korean Wave, Hallyu, ya, K-pop misalnya. Oh, pasaran kita kan anak-anak ini K-popers ya. Misalnya yang suka drama-drama Korea, film-film Korea, lagu-lagu Korea. Nah, kita akan menyesuaikan stylenya, barangnya ya, dan sebagainya. Nah, itulah segmen pentingnya. Siapa yang akan kita sasar? Calon konsumen yang seperti apa? Itu harus ya prinsipnya SWOT analisis ya. Secara simpelnya, teman-teman misalnya membuka usaha di sebuah gang dekat kampus. Di kampus itu butuh mahasiswa banyak yang misalnya tidak mau mencuci sendiri, misalnya laundry. Ya, buka laundry. Segmennya untuk siapa? Untuk mahasiswa. Tetapi juga ada customer segment itu dilihat. Walaupun tempatnya ramai juga, oh sudah berapa laundry di situ, itu juga jadikan pertimbangan. Apalagi tempatnya sepi. Tempatnya sepi, jauh dari misalnya segmen tersebut, tetapi sudah ada banyak competitors. Teman-teman harus mempertimbangkan itu. Nah, itu ideal customer segment seperti yang ada di gambar itu. Bisa kebutuhannya dikategorikan seperti itu, bisa usia, bisa tentang perilakunya, ya macam-macam. Kalau semakin jarang, memang ya dicarinya semakin sulit ya. Banyak orang yang membutuhkan karena jarang. Tapi ingat, apakah segmen itu juga jarang? Nah, nanti jadi imbang lagi. Contoh ya, bentar. Saya akan tanya ya ke salah satu mahasiswa. Mbak Desi, Yulianti. Iya, Pak. Ya, misalnya ya, ini misal saja. Saya tanya ke Mbak Desi tentang Vegeta atau Son Goku kayak gitu, mungkin tahu enggak? Enggak tahu, Pak. Nah, ini contoh ya. Nah, itu jarang misalnya tentang Dragon Ball mungkin. Tetapi fansnya ya ada persentase tertentu. Terima kasih Mbak Desi ya sudah menjawab. Nah, kayak gitu. Paham ya teman-teman, misalnya ada sebuah characters yang dia jarang diketahui. Tapi fansnya juga tidak terlalu banyak. Itu juga harus jadi pertimbangan.
Karena bisnis kan tidak hanya tentang produk ya, bisa tentang jasa, tentang macam-macam. Kita kembali ya. Nah, nanti akan ada 2 penjelasan ya. Ini sudah saya jelaskan sekilas, nanti hubungan-hubungannya saya highlight lagi kembali ya. Jadi kita perlu untuk mengenal siapa pelanggan kita, dia karakternya seperti apa. Kita sesuaikan dengan produk kita juga ya. Produk kita bisa kita sesuaikan dengan mereka juga. Jadi asinkronis. Ya, simetrik gitu. Kemudian yang berikutnya adalah value proposition. Ya. Value kan sebuah nilai. Jadi salah satu elemennya itu adalah jika ya produk barang atau jasa itu ingin laku dan dipilih pelanggan, apa toh manfaatnya? Apa yang bisa kita tawarkan jasanya itu? Nilai lebihnya apa? Kembali ke nilai. Ya. Customer yang seperti apa yang perlu kita puaskan? Ya. Nanti ini akan mempengaruhi ke channel and customer relationship ya, value proposition. Ya, gain, creation, pain. Nah, itu nanti kita jelaskan. Nilainya apa? Sekarang misalnya sudah ada ya, misalnya teman-teman yang tinggal di kampus 2 atau kampus 1, kampus 3 di Mercubuana itu ada laundry yang self made by the customer. Jadi tidak kita ninggal, kita akan ambil lagi, tetapi itu bisa ditunggu, tapi memakai ya customernya sendiri yang akan ini ya self service gitu. Itu ada. Oh nilainya dia lebih, dia bisa customernya mungkin bisa apa kalau laundry seperti itu. Bisa mengawasi sendiri kan, tahu oh pakaian yang saya masukkan memang benar seperti ini, durasinya 30 menit, tidak kurang. Lalu deterjennya sekian, ya tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu over, dan sebagainya. Kan ada positifnya ya. Nilai lebihnya apa daripada yang lain, seperti itu. Mohon maaf, suara saya sedikit berbeda ya, karena sedang ini ya, agak terinfluenza sedikit. Oke, berikutnya channels. Nah, karena ini adalah pengaruhnya nanti ya ke channels dan customer relationship yang tadi dari value tadi ya, value proposition. Channels ya, di sini nah ada gambar itu. Gambar yang teman-teman lihat di layar itu menggambarkan ya. Ada bisnis model canvas ini ya. Block element channels ini merupakan penghubung antara value proposition dengan customer segment. Nah, kalau teman-teman lihat di blok canvas tadi ya, jadi ada jembatannya ya, channels ini. Nah, sarana untuk menyampaikan value proposition-nya tadi ke customer segment. Nah, secara konsep dari bisnis canvas itu ada 5 hal ya di channels ini. Ya agar menjembatani value proposition bisa sampai ke tadi customer segment. 1, awareness, evaluation ya, purchase, delivery, and after sales. Nah, awareness ya, kepekaannya. Ya, mohon maaf ini kadang kita ya sekarang sedang menurun tentang awareness-nya itu, kepekaan. Tidak jauh-jauh tentang bisnis, mungkin dari kehidupan sekitar kita. Mungkin kalau kita di masyarakat, ya di Karang Taruna, sebagai pemuda dan lain-lain. Ya ada sebuah rapat, ya seperti itu, sebentar. Oke, jadi di sarana-sarana itu ya kita ulangi sekali lagi, maaf tadi ada yang mencari saya. Awareness ya, tadi kepekaan ya, ada rapat apa, ada yang datang kita tidak
inisiatif membantu menggelarkan tikar atau membantu menata kursi, itu dari awareness. Nah, dari hal simpel itu kadang bisa terbawa kita dalam mengolah bisnis kita. Kalau kita sudah terlatih di hal yang sepele, kecil-kecil, maka di hal-hal yang lebih besar kita akan juga dapat tanggap. Awareness. Awareness itu sekali lagi penting ya dalam menjalankan bisnis. Oke, kita lanjut ke evaluation ya, tentu per case ya, penjualannya bagaimana, delivery ya, distribusinya, penyampaiannya seperti apa. Nah, after sales ini juga jangan lupa. Karena kita butuh juga ya dari hasil evaluasi tadi bagaimana setelah penjualan kondisinya. Nah, revenue streams teman-teman ini pendapatan yang diterima perusahaan ya dari masing-masing segmen pasar, atau dengan kata lain ya revenue streams adalah pemasukan yang biasanya diukur dalam bentuk uang ya, cuannya ini tadi ya teman-teman highlight tadi dalam sharing ya, cuan ya, karena salah satunya adalah kita harus mengetahui revenue stream itu. Uang yang masuk tentu saja harus dilihat sebesar apa, bentuknya seperti apa, pendapatan kita itu, revenue modelnya. Nah, mereka atau customer membayar untuk apa, itu juga harus dijadikan catatan. Ya, manfaat apa yang dapat dari customer dengan harga yang mereka bayarkan. Ya, karena hal-hal seperti pricing tactics ini sering teman-teman jumpai ya di apa supermarket, di department store, ya kan? Mungkin dengan hal dijual sama-sama 40.000, tetapi dengan pricing taktik keuntungannya seperti apa? Misalnya dengan membuat secara psikologis, oh ini ada diskon, oh ini bisa lebih murah. Padahal harganya 40.000, tetapi di up jadi 100.000, dituliskan potongan harga 60%. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu, taktik seperti itu, ya pricing taktik itu bisa digunakan, ya dengan harga yang sama, tetapi menimbulkan persepsi yang berbeda, ya secara psikologis. Banyak macam-macam nanti teman-teman ya, yang harus dipertimbangkan. Nah, saya semakin ini ya. Oke, kemudian customer relationship. Nah, ini karena tidak mungkin ya kita dalam dunia usaha itu stand alone, bisa berdiri sendiri. Butuh ini teman-teman ya. Ada relationship-nya tentang satisfaction, loyalty, ya, service, reliability, improvement, marketing, quality, ya, support, dan sebagainya. Nah, jadi ini akan bantu untuk meningkatkan ya, menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian key activities. Nah, kegiatan utama dari sebuah bisnis ya, guna mewujudkan value proposition ini, kita ada apa saja, bisnis kita itu menjalankan apa saja, ya, supaya kita dapat menghasilkan sebuah produk ataupun tadi jasa layanan itu ada aktivitas apa saja, ya, misalnya produk itu, oh mungkin ada aktivitas produksi, packaging, lalu butuh branding, oke, dan lain-lain, ya, pemasaran internet. Nah, itu adalah kita memetakan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita jalankan dalam bisnis kita. Nah, itu dicantumkan dalam poin di business plan ini, BMC ini, kita masukkan dalam poin 6 ya, key activities. Nah, itu kemudian key resources. Nah, yang penting lainnya adalah tentang resources. Resources itu apa? Sumber daya.
Jadi terdiri dari kan sumber daya bisa dalam bisnis bisa physical resources ya, bisa human resources, bisa financial resources. Ya, itu contoh-contoh saja yang di atas itu. Nah, bisa adanya untuk resource barang-barang ya, physical itu untuk alat-alatnya seperti apa ya, untuk memproduksi alat-alat untuk packaging, mengemas, orang-orangnya seperti apa ya. Lalu uang, modal itu kan salah satu sumber daya, itu juga bisa. Nah, dalam key resources itu di bagian bawah kita bisa memperhatikan ya 1, 2, 3, 4 itu apakah ya ini resources ini ya dibutuhkan value proposition. Key resources apakah yang dibutuhkan dalam distribution channel? Itu harus keempatnya itu dipikirkan. Key resources apakah yang dibutuhkan dalam customer relationship dan key resources apakah yang dibutuhkan dalam revenue stream. Nah, itu ya. Oke, sudah ada 32. Saya coba teman-teman kita jeda sebentar, itu ada presensi yang saya share ya. Coba diisi di untuk Google Form-nya itu ya, per prodi. Oke, itu pengumuman sekilas ya. Jadi teman-teman yang mengikuti pasti akan presensi. Oke, kemudian dalam resources tadi kita juga akan menghubungkan dalam key partnerships ya. Key partnerships itu adalah ya namanya partnership ya, hubungan partner, mitra pokok kita, mitra utama kita dalam bisnis siapa ya. Tadi kita kan selain dengan sumber daya, dengan customer kan kita juga tidak bisa menjalankan memproduksi, melayani ya misalnya jasa atau pelayanan itu tanpa ada hubungannya dengan pihak-pihak lain. Ya, misalnya dalam apa ya produksi itu di supplier ya, misalnya kita bisa menghandle itu. Sebentar saya jeda sebentar. Oke, nah mitra-mitra itu bisa misalnya dalam sumber daya kan tidak serta-merta memikirkan oh pegawai saya 10 lalu saya angkat tetap semua, oh mungkin bisa kontrak atau oh, kalau kontrak pun ada konsekuensi nanti tentang tunjangan apa hari raya, tentang asuransi, tentang kewajiban untuk tetap dan lain-lain. Oh, saya akan memakai inilah outsource. Itu oh bisa. Itu menjadi salah satu partnership. Bisa ada joint venture, bisa ada sebuah hubungan pemasok tadi ya, suppliernya karena memproduksi misalnya tadi olahan makanan tertentu, misalnya ayam goreng kan harus punya supplier ya, yang ready stock dan sebagainya. Nah, berikutnya ya adalah cost structure. Nah, kita harus tahu ini seluruh biaya yang harus kita kontrol ya keseluruhan. Kalau revenue tadi, revenue stream itu kan kita pendapatannya berapa. Ya, kalau cost structure itu pengelolaan keseluruhan yang akan kita kontrol ya, cost structure. Nah, cost structure ini adalah alat untuk
pengendalian biaya produksi kita. Bertujuan untuk ini, poin kedua ini, untuk bisa memperoleh perencanaan dan juga pengambilan keputusan suatu perusahaan. Nah, kalau kita nggak paham, nggak memetakan, nggak mengontrol cost structure dalam usaha kita, ya rawan. Nanti tiba-tiba, oh kita minus, oh kita keuntungannya tidak signifikan. Nah, misalnya dalam memahami kita akan mengembangkan bisnis kita, kan kita harus tahu cost structure kita. Oh kita harus menurunkan apa misalnya kalau produk atau makanan ya mungkin porsinya. Oh kita sudah ada untung, kita akan sisihkan beberapa untuk pengembangan. Oh kita akan naikkan harga dan lain-lain ya. Jadi komposisi biayanya itu penting untuk diketahui. Prinsipnya seperti dalam economic principle dibuat seefisien mungkin. Itu. Nah, dalam model bisnis canvas itu kita akan kaitkan teman-teman ya. Ini kenapa tadi saya sampaikan akan 2 kali ya. Akan 2 kali karena akan kita kaitkan dengan social business model canvas. Seperti itu ya. Oke, coba saya cek persensinya ya. Teman-teman jangan lupa persensi ya, yang ada di link chatnya. Sudah ada 21 yang merespon ini ya. Oke. 9 orang dari BK sudah, 8 orang dari PBI, 3 orang dari matematika, 1 orang dari Ilkor. Ayo ya. Dari kemarin saya lihat ini, nanti yang dari Ilkor datang disampaikan ya teman-teman untuk tetap ikut ya, baik itu sinkronus maupun asinkronus ya. Lalu ada itu ASN 4, ASN 1 di pertemuan keempat itu mohon wajib dikerjakan. Ya, tuh saya sisipi. Oke. Ya, terima kasih Mas Chandra ya sudah merespon. Oke, bagi yang datang saya share ulang ya, 34 ada 3 ini yang baru 2 ya karena tadi 31 32. Oke, kita kembali ke social business yang bisnis canvas yang kita kaitkan dengan sosial bisnis ya. Nah, ide mulai cerita ubah haluan. Nah, jadi kita harus ada ide dulu. Ya kemarin ya slide minggu kedua itu ditampilkan adanya Presiden Soekarno yang kita harus bermimpi. Kalau bermimpi walaupun jatuh tetap jatuh di bintang-bintang. Nah itu harus we have kind of our imagination, dream itu perlu. Nah, tapi mimpi juga perlu dimulai direalisasikan. Setelah direalisasikan, kita akan ada cerita, ya dinamika. Nah, kalau ada sesuatu tadi berhubungan dengan apa istilahnya kegagalan atau peningkatan atau evaluasi, nah kita bisa dalam hal ubah haluan itu. Nah, ini karena tadi sudah secara satu-satu dijelaskan tentang BMC-nya ya, bagian-bagiannya. Ini kita akan highlight lagi ya, apa yang diperlukan ya. Kalau kita lihat dalam partner itu siapa saja yang bisa ikut membantu. Nah, kita rangkum dengan kalimat. Kalau value, mengapa ya customer itu harus memberi produk kita? Customer and community siapa saja ya konsumen dan komunitas yang akan terbantu itu kita bisa rangkum dengan pertanyaan itu. Jadi poin-poin di sini bisa kita tampilkan secara efisien. Nah, apa yang ingin didapatkan, apa yang diperlukan. Sumber daya apa saja ya yang sudah dimiliki. Nah, misalnya tentang resource, cost, apa saja biaya yang diperlukan dan sebagainya ya. Itu teman-teman bisa jadikan catatan. Nah, apa yang didapatkan itu ya, mulai dari sini. Seperti apa? Ini kita bantu ya dengan poin-poin tentang jenisnya apa yang mereka butuhkan. Dari demografisnya tadi ya,
tidak ulang umurnya, keadaan sosial ekonominya, kan beda. Mungkin membuat usaha untuk kalangan eh, menengah ke bawah rakyat, oh mungkin dari rasa harus tercipta. Karena kadang mungkin ini ya, mencari makanan misalnya rasanya. Soal tempatnya mungkin kesekian. Oh ini untuk generasi milenial loh. Mungkin rasanya bisa nomor 2, tetapi untuk tempat nongkrong, ya karena ada sosial ekonomi status, umur, dan sebagainya. Oh tempat nongkrong itu lokasi yang utama. Makanannya ya kesekian mungkin ya, karena butuh untuk jaringan wifi, mengerjakan tugas, kumpul sama teman. Nah hal-hal tentang customer and community nanti teman-teman bisa olah sendiri ya, berdasarkan dengan refleksi yang ada di sekitar yang teman-teman rancang seperti itu. Nah itu, kelompok masyarakat yang Anda peduli dan ingin bantu. Nah itu ya. Kemudian value proposition. Nah ini penjelasan lanjutnya ya. Tadi di awal sudah teman-teman ya. Ini lanjutnya ya. Apa yang mereka butuhkan, apa kesulitan seperti apa ya. Gain-nya ya. Positive outcome, result, aspiration. Nah, ini teman-teman bisa coba dipahami. Bisa dirangkum ya, teman-teman bisa buat note. Kalau customer itu kebutuhannya apa, komunitasnya apa, ya kesulitannya apa, ya kebutuhan yang telah diperoleh dipenuhi itu apa. Seperti itu. Banyak ya value proposition yang membuat produk Anda menjadi solusi. Ya produk di sini tidak hanya benda ya, barang, tetapi jasa dan lain-lain ya. Anda menjadi solusi dan menjawab kebutuhan. Nah, social impact, kalau kita beranjak ke social impact ya, dampak positif apa yang ingin dicapai? Karena sosial ya, maksudnya social impact-nya. Dampak ekonomi, oh bisa untuk mensejahterakan, menambah pemasukan sampingan misalnya. Oh dampak misalnya perilaku, dan bisa juga teman-teman ya. Dari bisnis sosial kita kan bisa bermanfaat ke salah satu itu habit misalnya. Oh ternyata dari sini anak-anak pemuda di kampung A ini tidak hanya nongkrong main game saja, tapi ada kegiatan tambahan positif. Dia jadi tambah belajar, tambah bijak, itu bisa social impact ya, dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Lingkungannya jadi bersih dan lain bisa juga ya. Itulah wirausaha sosial ya, asiknya. Teman-teman bisa memperoleh cuan, tapi juga bisa memperoleh. Nah, kalau dalam sisi psikis, rohani, ya kepuasan, batin, serta amal, ya amal jariah untuk kita. Nah, itu dalam social impact, menciptakan perubahan yang ingin kita lihat. Itu. Kemudian dalam berikutnya adalah revenue stream. Ya, dari mana ya sumber pendapatannya? Ya, dari wirausaha sosial itu kita bisa ada model yang beragam untuk pendapatan yang sustainable. Sustainable itu apa ya? Ini ya, mapan. Bisa dari penjualannya sendiri, dari fee service, commission fee, bisa freemium, ada subscription, berdasarkan iklan dan banyak ya, banyak sekali yang bisa kita petakan. Tidak hanya tentang sales saja ya, penjualan saja. Pendapatan adalah kunci ya, sustainability bagi social enterprise. Sebentar, saya akan Oke, kemudian tentang apa saja biaya yang diperlukan ya.
bisa kita lihat dari fixed cost dan variable cost-nya, teman-teman. Ya. Nah, bagus, kalau di kamar mandi, di mute ya. Oke, sudah. Ya, boleh dicoret-coret kalau mau pakai note ya, teman-teman. Ini ya, material cost and production cost. Ini adalah salah satu ya, selain manpower ya orangnya. Ya, karena orang itu harus dibayar. Oh, kalau kita sewa mungkin bukan punya kita, kan mungkin juga bisa jadi pertimbangan ya, biaya untuk sewa. Untuk kita promosi, mungkin teman-teman ada yang promosi sendiri, ada yang tidak kewalahan. Ada jasa-jasa marketing, itu bisa. Atau marketing sendiri tetapi memiliki mau iklan, mau langganan di ads, Facebook Ads atau Google Ads dan sebagainya ya. Banyak. Kita bisa memetakan itu. Cost kita simpulkan lah yang Anda perlukan untuk membuat bisnis Anda dapat berjalan dan berkembang nantinya ya. Oke, setelah cost ya, resource. Nah, ya, resource. Tadi kita highlight ini yang kedua ya, teman-teman ya, lebih rinci dihubungkan dengan yang poin-poinnya. Sumber daya manusianya, dananya, asetnya ya. Bisa berapa yang diperlukan, bisa dapat dari mana ya, skill apa saja yang mereka tawarkan ya, aset apa saja dan sebagainya. Nah, resource, manfaatkan yang ada. Nah, yang ketujuh adalah partners. Partners itu teman-teman bisa menggandeng dari pemerintah misalnya ya, pelaku usaha industri sejenis. Nah, ini tidak semuanya kompetitor, tetapi teman-teman bisa merangkulnya menjadi kolaborasi ya, sudah tidak kompetisi tapi sudah bisa menjadi kolaborasi. Sebentar saya cas laptop saya. Komunitas tertentu, misalnya dengan jasa barang, itu ada bisa kaitannya dengan community. Nah, partner itu bisa kita lakukan adalah kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Kolaborasi itu nyata ya, teman-teman bisa jadikan itu ya sebagai salah satu acuan. Nah, ada yang ditanyakan teman-teman dari bisnis canvas yang kita tampilkan hari ini ya. Jadi itu sudah kita bahas rinci. Selain itu poinnya sudah kita highlight ya 2 kali. Artinya ya satu secara umum, satunya ada hal-hal yang kita kaitkan dengan bisnis sosial kita. Terakhir, saya ingatkan ini yang ada di recording Zoom itu kadang ya ada 33, 32 sampai 35. Nah, dalam presensi masih ada 31. Mohon yang belum presensi saya share di sini ya. Sekali lagi, mohon presensi untuk terakhir kali sebelum kelasnya ini diakhiri ya. Sudah semua presensi? Udah, Pak. Sudah ya. Udah, Ya, Pak. itu resiko nanti ya, karena mungkin ada yang nyambi-nyambi itu boleh, tetapi tetap sedikit-sedikit diperhatikan ya. Ini saya ingatkan sekali lagi link itu untuk presensi ya, hanya validasi ya. 30 ya, tadi sempat ada 34 ya, 34, 35, 32 ya. Ada yang ditanyakan teman-teman tentang pertemuan kita hari ini? Materi yang nggak dibagi, Pak. Oh, ya. Materinya ini bisa nanti saya upload di file e-learning ya, dengan recordingnya ya, teman-teman ya. Oh iya, makasih, Pak. Sama-sama, Mbak Maria. Ya, tetapi nunggu biasanya saya convert dari Zoom dulu recordingnya, lalu saya upload di YouTube dan ya, nanti sore bisa dicek. Ada lagi?
Kalau tidak ada, terima kasih sekali. Ada sekitar 33 ya. Tadi karena ada 34, 35, tapi dengan saya kan partisipannya ini yang sudah hadir. Terima kasih sekali. Semoga teman-teman dalam mempelajari ini tidak hanya kita score oriented, oh nanti mata kuliah sociopreneurship-nya dapat A, itu tidak semangatnya. Tetapi selain itu bisa dapat lebih ya. Besok saya bisa mengembangkan sebuah bisnis usaha juga untuk kepentingan bersama. Tadi kita mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, secara kelompok, juga untuk berguna bagi orang lain dan kelompok tersebut dengan lingkungan dan sekitarnya. Ya, itu semangatnya. Teman-teman besok profesinya apa, tetap bisa juga kan. Dalam bisnis itu tidak hanya bisa fokus dalam bisnis itu, bisa juga menjadi sebuah tambahan. Ya, oke, terima kasih sekali. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang, ya. Selamat Terima kasih, Pak. beraktivitas. Oke, goodbye everyone. Sampai jumpa lagi, ya. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.